Hadirin rahimakumullah, kita sekarang ini sudah memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Berarti kita telah meninggalkan tahun 1441 Hijriah. Apa yang kita kerjakan di tahun kemarin kita sudah tidak ingat lagi, kita sudah lupa semuanya. Akan tetapi apa yang kita kerjakan, amalan-amalan apa yang kita kerjakan, semuanya itu pasti ada catatan-catatannya. Jangankan amal perbuatan, ucapan satu kalimat demi satu kalimat ini pun dicatat oleh malaikat. Disebutkan dalam Al-Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin, apa yang kamu ucapkan min qawlin, dari setiap kalimat, setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, illa ladaihi, terkecuali ada dua malaikat di pundak kita. Siapa mereka? Raqibun atid, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, apa yang kita kerjakan di tahun kemarin benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan-kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di tahun baru Hijriah ini kita berhijrah untuk menjadi manusia yang lebih baik dan seterusnya lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini merupakan salah satu bulannya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketentuan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang hurum. Artinya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, 12 bulan ini selain bulan Ramadan, ada 4 bulan yang dihurumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassirin menyebutkan, yaitu yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir yang keempat yaitu bulan Rajab. Di bulan Muharram ini mari kita memperbanyak amal kebajikan, karena semua amalan-amalan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak bersedekah. Rasulullah menganjurkan agar supaya perbanyak bersedekah, karena di bulan Muharram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berpesan jangan sekali-kali berbuat maksiat di bulan Muharram, karena kalau berbuat maksiat di bulan Muharram maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, jika Anda akan puasa sesudah bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram, sebab ia bulan Allah. Di situ ada hari yang pada hari itu Allah telah memberikan taubat pada satu kaum, dan tetap akan memberi taubat pada yang lain. Inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Sayyidina Ali, yaitu memberitahukan bahwasanya apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, setelah itu berpuasalah di bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka ia melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura.
Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang Yahudi, hari apakah yang kamu berpuasa ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang Yahudi itu jawab mereka, hari ini besar. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam telah berpuasa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami puasa pada hari ini. Mendengar seperti itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Fasawmahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara sahabahu bisawmi. Rawahu Bukhari Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban orang Yahudi seperti itu, maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, maka kamilah yang lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kamu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa dan menyuruh para sahabat-sahabatnya supaya berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa lebih layak untuk mensyukuri dan memperingati hari-hari kemenangan agama Allah dan perjuangan-perjuangan para nabi dan rasulnya. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul, puasalah kamu di hari Asyura, yaitu hari yang dipuasakan oleh para nabi-nabi dahulu. Karena itu kamu berpuasalah pada hari itu. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah kamu pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram, dan jangan menyerupai puasanya orang-orang Yahudi yang dimaksud yaitu menyerupai puasanya orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi puasa satu hari. Maka Rasulullah berpesan pada sahabat, maka puasalah kamu 2 hari di tanggal 9 dan tanggal 10. Jangan kamu puasa 1 hari. Kalau kamu puasa cuma 1 hari, berarti kamu menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah itu para sahabat bertanya tentang fadilah atau keutamaan puasa di bulan Muharram. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanyai, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihi Asyura. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Asyura, maka faqal yukaffiru sanatal madiyata, maka beliau menjawab bisa menebus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah fadilah dan keutamaan puasa di bulan Muharram. Rasulullah menyebutkan bisa menebus yaitu dosa 1 tahun yang lalu. Begitulah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini, mari kita berusaha yaitu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keutamaan bulan Muharram yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa
memberi kekuatan iman dan takwa kepada Allah, sehingga kita bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.